Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat ya untuk belajar hari ini. Semangat, Bu. Nah, baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu meminta kepada ketua kelas yaitu Fajri untuk memimpin doa sebelum memulai proses pembelajaran. Kepada Fajri dipersilahkan. Ya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk ketua kelas, apakah semuanya hadir? Siap hadir, Bu. Baik, karena semuanya sudah hadir. Baik Ananda semua. Nah, dalam masa COVID ini, bagaimana kabar kesehatan dari Ananda semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, berarti aman-aman saja kan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Aman, Bu. Nah, untuk pembelajaran hari ini, ada baiknya kalau misalnya Ananda melihat di sekitar dan mengeluarkan buku-buku serta penanya. Ayunda sudah bagus, sudah ada berarti. Ya, tolong yang lain. Baik, persiapan belajarnya berarti sudah ada ya? Sudah, Bu. Nah, untuk pembelajaran pertama pada pertemuan kali ini, IPK yang akan kalian capai yang pertama yaitu menganalisis partikel penyusun atom. Nah, untuk yang kedua, IPK yang akan kalian capai yaitu menganalisis perkembangan model atom. Nah, untuk IPK selanjutnya, ini adalah IPK yang akan kita bahas di bagian yang terakhir nanti, yaitu menganalisis model atom bor. Nah, untuk tujuan pembelajarannya mungkin bisa dibacakan oleh Fajri. Kepada Fajri dipersilakan. Tujuan pembelajaran 1. Mampu menganalisis partikel dasar penyusun atom. 2. Mampu menganalisis perkembangan model atom. 3. Mampu menganalisis model atom bor. Nah, karena Fajri tadi sudah membacakan tujuan pembelajarannya, nah, Ibu akan membagikan modul yang akan digunakan pada pertemuan kali ini. Fajri, tolong dibagikan. Nah, baik. Nah, modulnya mungkin bisa dilihat. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi bersama Ananda semua, dan Ibu mengharapkan interaksi antara Ananda dan Ibu. Jadi nanti jika ada pertanyaan ataupun misalnya Ananda ingin tahu tentang materi itu, mungkin bisa ditanyakan kepada Ibu. Keaktifan dari peserta didik sangat Ibu hitung ya. Nah, untuk setelah penyampaian materi, kita akan membuat kelompok kecil untuk berdiskusi. Nah, karena sudah pas, nanti akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok saja. Kemudian kita akan masuk kepada sesi presentasi. Nah, presentasinya ini adalah mempresentasikan LKPD yang telah kalian jawab bersama di sesi diskusi tadi. Kemudian selanjutnya akan ada fase kuis. Nah, pada sesi kuis ini Ananda semua akan menjawab soal yang Ibu bacakan. Nah, Ananda bisa mengacungkan tangan. Nah, untuk proses penilaian kuis ini, siapa dari anggota kelompoknya yang menjawab paling banyak, itu yang akan mendapatkan nilai yang paling tinggi. Nah, karena sudah mengetahui metode dan cara belajar yang akan kita gunakan pada hari ini, Ibu akan masuk pada materinya. Baik, Ananda semua, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kan kita akan membahas tentang partikel penyusun atom. Nah, terlebih dahulu Ibu akan menyinggung atau mereview pelajaran atom. Nah, pelajaran atom ini sudah kalian pelajari dasar-dasarnya itu pada saat SMP. Mungkin ada yang ingin memberitahukan kepada teman-temannya apa sih pengertian atom? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Baik, pada Ayu. Atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, Bu. Betul ya, berarti masih ingat pelajaran di SMP. Nah, kemudian Ibu akan memberikan kertas. Nah, kertas ini coba tolong Fajri buat sekecil mungkin. Bu. Lalu. Baik. Nah, dari kertas sekecil yang Fajri buat ini, ada nggak yang bisa menghubungkannya kembali dengan atom? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, Rifa. Jadi dari yang Fajri buat tuh kayak perumpamaan gitu, Bu. Kalau misalnya atom itu partikel terkecil yang udah nggak bisa dibagi lagi, kayak pas yang dipotong-potong Fajri itu, Bu, kecil, dia nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, baik. Nah, tadi bagus ya, sudah direview kembali masalah pengertian atom. Nah, masuk pada IPK yang pertama yang harus kita capai yaitu partikel penyusun atom. Materi partikel penyusun atom, mungkin ada Ananda yang tahu apa saja tersusun dari apa atom itu? Saya, Bu. Ya.
Partikel penyusun atom itu ada proton, neutron, dengan elektron. Baik. Baik, Ayunda tadi sudah menyebutkan ya partikel penyusun atom. Untuk lebih memahami materi ini, Ibu akan menampilkan video. Nah, Ibu akan menunjukkannya di slide PPT. Baik, anak-anak semua silakan diperhatikan video tentang materi partikel penyusun atom. Protons, electrons, and neutrons. Number of protons inside an atom that makes each element different. The first element, hydrogen, has 1 proton, which has... That's right, 118 protons in its nucleus. Now, electrons are much smaller than protons, and they zip around protons at lightning speed, making up something called an electron cloud around the atom. Electrons do this because they have a negative electrical charge, which always pulls towards the proton's positive electrical charge, neutrons. Well, without neutrons, the electric force will cause the positively charged protons to push each other out of the atom. It's called... Setelah video yang Ibu tampilkan tadi, mungkin ada nggak pertanyaan yang ingin Ananda semua tanyakan? Izin bertanya, Bu. Baik, Ayunda. Apakah partikel penyusun atom memiliki muatan, Bu? Lalu, apa muatan partikel tersebut? Bagus. Nah, untuk partikel penyusun atom ini memiliki muatan. Untuk muatan dari proton itu bermuatan positif. Untuk elektron, mungkin ada yang tahu muatan elektron? Negatifnya apa, Bu? Bagus, betul. Nah, untuk neutron sendiri itu tidak bermuatan. Nah, Ibu akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Baik, anak-anak semua, lanjut pada materi yang kedua ya. Nah, untuk materi yang kedua yaitu perkembangan model atom. Nah, ada yang ingin bertanya nggak tentang materi yang ini? Saya, Bu. Baik, kepada Fajri. Apa saja teori dari perkembangan model atom yang ada, Bu? Lalu apakah setiap model atom tersebut ditemukan oleh ahli yang berbeda? Oke, baik. Nah, untuk perkembangan model atom yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini itu ada 3. Nah, itu ada model atom Dalton. Ada yang pernah dengar? Pernah, Bu. Baik. Nah, yang kedua itu model atom Thomson dan model atom Rutherford. Nah, nanti untuk materi yang ketiga kita akan lebih dalam menganalisis model atom Bohr. Nah, untuk model atom yang pertama tadi model atom Dalton. Nah, untuk perkembangan model atom ini akan Ibu tampilkan pada video. Nah, baik. Untuk materi yang kedua, kalian akan menyimak video tentang perkembangan model atom. Atom berbentuk bola padat tanpa lubang atau celah di dalamnya. Dalton mendasari teorinya berdasarkan data kuantitatif atau data yang terukur, serta hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Model atom Dalton nantinya dikenal sebagai solid sphere model. Model ini bertahan selama 101 tahun. Menurut Thomson, atom berbentuk submuatan positif, di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Posisi elektron sangat mirip dengan kismis yang berada di dalam roti. Sehingga, model atom Thomson dikenal sebagai plum pudding model atau model atom roti kismis. Model ini dapat bertahan selama 7 tahun. Rutherford berpendapat bahwa muatan positif dan massa atom terkumpul pada pusat atom yang disebut sebagai nukleus. Nah, baik. Untuk materi yang ketiga yaitu lanjutan dari model-model atom yang sebelumnya. Nah, ini adalah model atom Bohr. Dalam analisis model atom Bohr ini, kalian akan memperdalam model atom Bohr. Seperti penemunya, teorinya. Nah, ini akan lebih jelasnya saat Ibu menampilkan video. Setelah Ibu tampilkan video, mungkin kalian bisa bertanya tentang hal-hal yang ingin kalian ketahui dari model atom Bohr. Nah, baik. Untuk memperdalam materinya, Ibu akan menampilkan video. Nah, nanti kalian saksikan, kemudian jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. In 1913, a Danish physicist Niels Bohr proposed an atomic model known as Bohr's atomic model. In an atom, the electrons revolve around the nucleus in definite energy levels called orbits or shells. The maximum number of electrons that can be accommodated in a particular orbit is 2n to the power of 2. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell is 8. The orbit closest to the nucleus has minimum energy and the orbit farthest has maximum energy. Electrons are excited to the higher energy levels by absorbing energy and return to the lower energy levels by radiating energy.
dari video yang Ibu tampilkan tadi, ada nggak sih yang mau bertanya tentang model atom bor yang sudah dijelaskan pada video? Saya Bu mau nanya, Baik, Ayu. waktu videonya ditayangin, saya tuh masih nggak ngerti sama maksud dari 2N pangkat 2 itu Bu. Apa ya Bu maksudnya? Baik. Bagus ya pertanyaannya dari Ayu. Nah, untuk di video tadi, ada nggak sih yang memperhatikan lebih lagi penjelasan tentang 2N pangkat 2 tadi? Dalam menjawabnya? Saya Bu. Baik, Rivo. Jadi 2N pangkat 2 itu adalah jumlah maksimum elektron. Baik. Nah, bagus ya jawaban dari Rivo. Nah, untuk jawaban 2N pangkat 2 tadi, sudah betul jawaban Rivo, yaitu jumlah maksimum elektron. Namun, jumlah maksimum elektron itu untuk model atom bor itu berada pada kulitnya. Jadi, di dalam satu kulit itu, jumlah maksimumnya itu diatur oleh 2N pangkat 2 tersebut. Nah, untuk model atom bor ini, bentuknya kan seperti ini ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, Iya, baik, Ayunda. apakah model atom bor dapat diperumpamakan Bu? Karena saya masih bingung dengan letak elektron dan proton pada model atom bor. Model atom bor ini mungkin Anda semua bisa merumpamakannya, jika sulit itu merumpamakannya dengan tata surya. Nah, sistem tata surya itu matahari, ada matahari yang mana planet-planetnya itu mengitari matahari. Nah, matahari itu bertindak sebagai proton dan neutron. Nah, sedangkan elektron itu sebagai planet yang mengelilingi matahari. Nah, di sini Ibu sudah menggambarkannya di depan. Nah, ini merupakan elektron. Nah, di dalam video tinggal sudah dilihat bahwa elektron itu bergerak mengitari dan mengelilingi. Nah, ini nyambung ke dalam pertanyaan Ayu tadi ya. Nah, setiap kulit itu kan ada jumlah maksimum elektronnya. Nah, setiap kulit itu dia ada kulit K, L, M, serta N kan tadi di video. Nah, pada teori atom bor ini, lingkaran yang berulang ini dianalogikan sebagai kulit atom. Nah, dari atom model atom bor ini, kulit-kulitnya itu disebut dengan K, L, M, dan N. Lanjut sesuai abjad seterusnya. Nah, untuk pertanyaan Linda tadi bisa dijelaskan kembali bahwa yang jika bingung, yang mengelilingi itu adalah elektronnya yang bergerak mengitari atom ini adalah si elektronnya. Sedangkan proton dan neutron di mana Bu letaknya? Letaknya ada di bagian tengah. Nah, karena itu dianalogikan sebagai sistem tata surya. Nah, baik, untuk penjelasan Ibu, apakah masih ada nih yang mau bertanya tentang model atom bor? Ya Bu, Baik. apakah ketidakmampuan dalam menentukan letak elektron merupakan kegagalan model atomnya? Lalu apakah kelebihan dari model atom bor ini? Oke, baik, dari pertanyaan Fajri ini mengenai model atom bor ya. Nah, kegagalan dari model atom bor itu akan diperdalami oleh Ananda semua dalam mengerjakan LKPD. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membagi Ananda semua ke dalam 2 kelompok. Nah, di setiap kelompok nanti akan mengerjakan LKPD yang telah Ibu buat dan berdiskusi. Jika ada yang tidak diketahui, nanti boleh tanya kepada Ibu. Nah, baik. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada Ananda semua. Nah, LKPD ini dikerjakan secara kelompok ya anak-anak. Ditulis nama serta tanggalnya, kemudian anggota kelompoknya. 12 Shopee. Nah, untuk LKPD ini ada 3 bagian ya. Nah, LKPD diisi sesuai dengan apa yang Ananda tangkap pada video, pada materi, kemudian dari apa yang Ibu jelaskan. Nah, kerjanya per kelompok ya, jadi tidak boleh mengganggu kelompok yang lainnya. Baik, untuk pengerjaan dari LKPD ini, jika ada kesulitan boleh tanyakan kepada Ibu ya. Iya Bu. Bu, mau nanya dong. Iya baik, kenapa itu? Untuk soal nomor 567 ini kan ada isotop, isobar, sama isoton. Ya. Itu kita cuma jelasin pengertian aja, tahu sekali contohnya. Pengertian aja. Yang kasih Ibu dia. Kelompok 1 ada masalah? Enggak Ya, Ibu. Bu. Ada gunanya di dalamnya. Nah baik,
untuk pengisian LKPD secara keseluruhan. Untuk bagian A, mungkin kelompok siapa yang ingin menjawab? Pak, dua dong Bu. Baik, silakan Dipo. Langsung jawabannya Bu. Nomor Iya. 1 itu penemu proton Eugene Goldstein. Iya. Kedua, penemu elektron Joseph John Thomson. Ketiga, penemu neutron J. Chadwick. Nomor 4, lambang atom X itu unsur, A nomor massa, Z nomor atom. Nomor 5, isotop itu adalah atom dari unsur yang sama tetapi berbeda masanya. Nomor 6, isobar ialah atom dari unsur yang berbeda, mempunyai nomor atom berbeda, tetapi mempunyai nomor massa yang sama. Yang terakhir, nomor 7, isoton ialah atom dari unsur yang berbeda, tetapi mempunyai jumlah neutronnya yang sama. Nah, untuk bagian A sudah bagus ya. Apakah jawaban kelompok 1 sama? Sudah sama Bu. Baik, karena kelompok 1 dan 2 sama pada bagian itu, lanjut pada bagian kedua. Untuk bagian kedua itu bagian B. Nah, ini materi pokoknya itu pengembangan model atom. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih pada video, pada materi dan pada di papan Ibu jelaskan. Nah, apakah sama jawaban antara kelompok 1 dan 2? Ada masalah dan kendala dalam pengisian LKPD? Nggak ada Bu. Baik, lanjut pada bagian yang C ya. Untuk bagian yang C ini apakah ada kendala? Bu, untuk teori yang dikemukakan saya cuma jumpa satu teori aja, yaitu Bohr melengkapi model planeter Rutherford dengan asumsi bahwa suatu elektron dengan massa bergerak dalam orbit melingkar dengan jari-jari di seputar nukleus tetap. Nah, baik, jawaban Ayu sudah benar ya. Untuk teori yang dikemukakan oleh Bohr itu merupakan kelemahan dari teori atom Rutherford yang diperbaiki oleh atom Bohr. Mungkin ada dari kelompok 2 yang ingin menambahkan apa sih yang ditemukan dari teori Bohr ini? Ada Bu, Ya. dari kelompok kami menemukan teori Bohr mendalilkan bahwa elektron hanya diperbolehkan menempati orbit tertentu dari energi tertentu. Nah, baik. Berarti sudah sama-sama saling melengkapi ya jawabannya. Nah, berarti dari bagian A hingga bagian C pada LKPD sudah semua. Nanti setelah saling melengkapi jawaban, tolong LKPD-nya dikumpulkan ke Ibu. Fajri, tolong dikumpulkan kembali ke Ibu ya. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi kuis. Nah, untuk kuis ini sistem penilaiannya adalah siapa yang paling banyak menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Maka itu akan menjadi nilai tambah dari kelompoknya. Nah, baik. Untuk kuis kali ini, Ibu akan membacakan soalnya dan yang bisa diangkat ke tangannya. Untuk kuis soal yang pertama yaitu coba gambarkan model atom Thomson dan Bohr. Oke, Rivo lebih duluan. Maju. Nah, coba dijawab jawabannya. Nah, bagus. Benar ya jawabannya. Silakan kembali. Nah, untuk kuis yang kedua, coba sebutkan kekurangan dari atom Rutherford. Nah, baik, ada yang mau menjawab? Tidak Bu, Oke, Alinda. kekurangan dari model atom Rutherford yang pertama tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Kedua, elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Hal ini bertentangan dengan teori gelombang elektromagnetik Maxwell. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Untuk pertanyaan yang ketiga, coba jelaskan kembali kenapa model atom Bohr dikatakan memiliki model seperti sistem tata surya. Nah, dan planet-planet tersebut diumpamakan sebagai apa? Siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 3? Saya, Bu. Ayo. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Mengapa? Karena planet itu diibaratkan sebagai elektron yang mengintari atau mengelilingi matahari. Nah, mataharinya itu diibaratkan sebagai proton dan neutron. Baiklah, karena kuis tadi dimenangkan oleh kelompok Rivo karena memperoleh nilai tertinggi, maka beri apresiasi kepada kelompok Rivo. Nah, baik, tadi jawaban-jawaban pada kuisnya sudah benar dan sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi. Untuk materi-materinya bisa lebih diperdalam dengan tugas yang akan Ibu berikan di akhir ya. Nah, baik, untuk mengakhiri sesi kita hari ini, dari seluruh materi yang pertama hingga yang ketiga tadi, dan semoga tujuan pembelajarannya telah tercapai, Ibu meminta kepada salah satu Ananda untuk menyampaikan nih kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari sejak tadi. Mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab? Baik Bu, saya Bu. Oke, kepada Fajri dipersilahkan. Untuk materi pertama yang partikel penyusun atom, dapat kesimpulan yaitu materi pertama itu partikel Ya. penyusun atom adalah neutron, proton, dan elektron. Oke. Dari materi yang kedua perkembangan model atom ditemukan 3, yaitu adalah John Dalton, yang kedua adalah
Thomson, yang ketiga adalah J.J. Rutherford, Iya. dan yang ketiga adalah analisis model atom Bohr. Nah baik, tadi Ibu sempurnakan lagi ya. Iya, tadi kita sudah mempelajari untuk partikel penyusun atom. Ada pertama proton. Nah, proton itu bermuatan positif. Untuk neutron itu netral, dan elektron itu bermuatan negatif. Nah, untuk penemu-penemunya tadi kita sudah mempelajari bersama-sama. Kemudian selain itu kita telah mempelajari tentang perkembangan model atom. Nah, perkembangan model atom ini telah kita pelajari. Yang pertama itu ada teori model atom Dalton. Nah, untuk Dalton ini model atomnya itu berbentuk seperti benda bola pejal. Nah, untuk yang Thomson yang kita pelajari yaitu model atomnya berbentuk seperti bola pejal, namun memiliki elektron yang tersebar di dalam atomnya. Kemudian yang ketiga yaitu kita telah mempelajari model atom Rutherford. Nah, model atom Rutherford ini kemudian disempurnakan lagi pada materi kita yang selanjutnya, yaitu analisis model atom Bohr. Nah, pada model atom Bohr ini kita telah menganalisis bersama-sama, ya ini seperti penemu, tahun, kekurangan, dan kelebihan. Baiklah, karena pelajaran pada pertemuan pertama kali ini kita sudah selesai untuk materi atom untuk 3 tujuan pembelajaran. Nah, untuk pertemuan ke depan kita akan mempelajari tentang mekanika gelombang, dan ini merupakan kelanjutan dari model atom yang akan dipelajari selanjutnya. Nah, jadi dibaca-baca lagi bukunya untuk materi yang selanjutnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya tolong dibuat tugas di buku Unggul Sudarmo bab 1 tentang materi atom pada IPK, partikel penyusun atom, perkembangan model atom, dan model atom Bohr. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, ketua kelas tolong dipimpin doa untuk mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, karena telah berakhirnya pelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian pulang dengan selamat, tetap taati protokol COVID, dan tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.